Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD modul 4 dengan judul gaya, yaitu praktik gaya listrik statis, gaya pegas, gaya magnet, dan juga gaya gesek. Yang pertama adalah listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik yang tertumpuk pada permukaan benda dan tidak bergerak. Biasanya muncul karena gesekan antar bahan atau benda. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk mengetahui keberadaan gaya listrik statis melalui percobaan sederhana. Juga membuktikan bahwa gaya gesek antara dua benda dapat menghasilkan muatan listrik statis. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah penggaris, rambut, dan juga potongan-potongan kertas yang berukuran kecil. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah yang pertama, kita gosokkan penggaris pada rambut yang tebal dan kering selama beberapa menit. Kemudian kita tempelkan penggaris pada potongan kertas. Jika ada kertas yang menempel, itu menandakan adanya listrik statis pada penggaris yang disebabkan oleh gesekan pada rambut. Kesimpulannya, praktik yang dilaksanakan membuktikan bahwa gaya listrik statis dapat terjadi karena interaksi antara benda bermuatan dan benda netral. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi benda-benda yang dapat ditarik dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Langkah percobaannya adalah kita dekatkan magnet dengan berbagai macam benda yang berbeda, yaitu ada jarum, sendok, jepit rambut, potongan kertas, baterai, dan juga kunci. Kita akan mengidentifikasi benda apa saja yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet memiliki domain magnetit yang tersusun searah saat terkena medan magnet sehingga dapat ditarik oleh magnet, dan benda-benda tersebut memiliki sifat ferromagnetik. Berdasarkan hasil percobaan, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ialah jarum, sendok, kunci, jepit rambut, baterai, sedangkan kertas tidak dapat tertarik oleh magnet. Selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas ketika ditarik atau ditekan. Gaya ini selalu berusaha kembali ke bentuk semula. Tujuan percobaan ini adalah membuktikan bahwa gaya pegas bekerja saat karet ketapel ditarik. Kemudian membuktikan semakin besar gaya tariknya, semakin besar pula energi yang disimpan dan semakin jauh jarak benda yang terlontar. Adapun prosedur percobaannya adalah kita tarik ketapel sepanjang 5 hingga 7 cm, kemudian kita lepaskan bersamaan dan kita amati berapa waktu yang diperlukan untuk melontarkan bola kertas. Berikut ini hasil percobaannya. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang membuat gerakan antara dua permukaan yang bersentuhan. Gesekan bisa membantu seperti memberikan daya cengkeraman untuk berjalan atau menghambat seperti memperlambat objek yang bergerak. Alat dan bahan yang diperlukan ialah 2 uang logam, kardus yang sudah dilapisi oleh kertas amplas dan kertas minyak, juga 2 buah penghapus. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah untuk menganalisis pengaruh jenis permukaan terhadap besar kecilnya gaya gesek, juga membuktikan bahwa gaya gesek dapat memperlambat, mempercepat, atau menghentikan gerak benda. Prosedur percobaannya ialah pertama kita siapkan 2 buah lintasan dari kardus yang sudah dilapisi oleh kertas amplas dengan permukaan kasar dan juga kertas minyak dengan permukaan yang halus. Kita susun kedua lintasan pada posisi miring. Kemudian kita tempatkan koin pada ujung atas masing-masing lintasan, lalu kita lepaskan secara bersamaan. Kemudian kita amati apa yang terjadi. Lalu kita lanjutkan dengan penghapus yang kita taruh juga di ujung atas masing-masing lintasan, kemudian dilepaskan secara bersamaan. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, benda yang melalui lintasan halus, yaitu kertas minyak, dapat melaju lebih cepat dibandingkan yang berada di atas kertas amplas. Berikut ini hasil percobaan tersebut.